Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Mei Angelina dari 12PS1. Saya akan membacakan sebuah artikel yang saya buat tentang seberapa efektifkah penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Banyak artikel yang memuat tentang cara penyebaran COVID-19. COVID-19 sudah berada di Indonesia hampir setahun ini. Seperti yang kita ketahui, virus ini sangat mudah menyebar melalui percikan dahak dari saluran pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Banyak upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran virus ini semakin meluas. Salah satunya adalah dengan cara mengkarantina pasien yang terjangkit. Namun, sebagian masyarakat berpendapat jika cara ini kurang efektif karena masih terus terlihat adanya peningkatan pasien yang terjangkit COVID-19. Menurut mereka, seharusnya pemerintah juga harus memperhatikan ruang lingkup masyarakat, seperti pembatasan secara tegas di tempat yang memiliki potensi menjadi kerumunan banyak orang, contohnya adalah mal. Ini adalah potret kerumunan masyarakat walaupun saat pandemi sedang berlangsung di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah menghimbau agar menerapkan protokol kesehatan, namun masih banyak masyarakat yang abai. Karena walau bagaimanapun, kerumunan adalah salah satu penyebab penyebaran COVID semakin meluas. Jadi, sebaiknya pemerintah perlu memikirkan penanganannya lebih efektif. Sebagai contoh adalah dengan diberlakukannya kembali lockdown secara ketat dalam beberapa waktu ini untuk memperlambat penyebaran COVID, tentunya dengan memberikan tunjangan kebutuhan pokok masyarakat selama lockdown, seperti awal ketika COVID baru muncul di Indonesia. Lebih bergerak cepat dalam menangani pasien bagi para medis, karena menurut masyarakat semakin banyak pasien yang terjangkit, kinerja para medis semakin menurun dan terkesan buru-buru. Selanjutnya, memberikan vaksinasi secara wajib ke semua masyarakat, dan tentunya pemerintah juga harus secara sigap menemukan penanganan yang lebih tepat lainnya. Keadaan Jakarta ketika sedang dilangsungkannya lockdown. Selanjutnya adalah pemberian vaksin kepada masyarakat. Semangat untuk para medis yang menangani COVID-19 ini. Namun, sebagian masyarakat juga tidak setuju jika cara penanganan yang diusulkan seperti itu. Mereka berpendapat bahwa cara ini sangat menyulitkan mereka, apalagi untuk kelas menengah ke bawah. Menurut mereka, wabah COVID ini membuat perekonomian mereka menjadi lebih tidak stabil dari saat wabah ini belum terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya tidak setuju dengan diadakan lockdown kembali karena mereka berpikir mereka akan merasa terbatas tanpa bisa kesana kemari secara bebas seperti sebelum COVID muncul di Indonesia. Contoh hal yang membuat masyarakat menolak lockdown kembali adalah seperti sulit untuk pergi berbelanja kebutuhan pokok, sulit untuk melakukan aktivitas wajib seperti bekerja, sulit untuk bepergian. Sebagai contohnya adalah ketika warga Jakarta tidak diperbolehkan pulang kampung tahun lalu karena lockdown. Masyarakat berpikir bahwa jika lockdown diadakan kembali, mereka takut jika harus berdiam diri di rumah, memikirkan kapan pandemi ini akan berakhir. Seharusnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menghentikan penyebaran virus ini. Pemerintah harus secara tegas dalam memberikan penanganan, dan sebagai masyarakat, seharusnya kita patuh terhadap aturan yang berlaku. Karena mau bagaimanapun, pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik. Jadi kita harus turut membantu dalam memerangi COVID-19 ini dengan mengikuti arahan pemerintah. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai contohnya adalah memberikan penyuluhan agar masyarakat bisa mengerti secara jelas tentang pandemi yang sedang terjadi dan memberikan aturan yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh masyarakat contohnya adalah keluar rumah jika penting, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan sekalipun menyepelekan pandemi ini,
jika ingin pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.